Selamat datang di Cerita Komandan, tempat kisah-kisah tersembunyi terungkap. Bayangkan sebuah desa terpencil, di mana takdir seorang gadis mengubah segalanya. Ketika bencana melanda, dia muncul sebagai penyelamat, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membawanya ke gerbang sebuah keluarga konglomerat. Inilah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan takdir yang tak terduga. Saksikan bagaimana seorang gadis desa sederhana menjadi pusat pusaran intrik dan cinta, dan bagaimana keputusannya akan menentukan bukan hanya masa depannya, tetapi juga warisan sebuah dinasti. Jangan lewatkan episode perdana ini, dan pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap momen dramatisnya. Desa Sukamaju, yang biasanya tenang dan damai, mendadak dilanda kekacauan. Hujan deras mengguyur tanpa henti selama berhari-hari, mengubah sungai yang semula ramah menjadi monster yang mengamuk. Banjir bandang datang menerjang, menyapu rumah-rumah reot dan merobohkan pepohonan tua. Jerit tangis dan teriakan panik memecah kesunyian desa. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis bernama Sekar muncul sebagai secercah harapan. Sekar, dengan keberanian yang melampaui usianya, berlari menerjang air bah. Rambutnya yang panjang tergerai basah, menempel di wajahnya yang pucat. Ia melihat seorang anak kecil, terpisah dari ibunya, terseret arus deras. Tanpa ragu, Sekar melompat ke dalam air, berenang sekuat tenaga melawan arus yang ganas. Ia berhasil meraih anak itu, menggenggam erat tangannya yang kecil dan gemetar. "Bertahanlah," teriak Sekar, suaranya bergetar menahan dingin dan ketakutan. Ia menarik anak itu ke tempat yang lebih aman, sebuah gubuk yang masih berdiri kokoh di tepi sungai. Di sana, mereka menunggu bantuan datang, saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Sekar terus menyemangati anak itu, menceritakan dongeng-dongeng pengantar tidur untuk mengalihkan perhatiannya dari bahaya yang mengintai. Sementara itu, di Jakarta, seorang konglomerat bernama Raden Wijaya memantau berita tentang banjir bandang yang melanda desa Sukamaju. Hatinya tergerak melihat penderitaan para korban, terutama anak-anak yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga. Ia segera memerintahkan timnya untuk mengirimkan bantuan dan mencari tahu lebih banyak tentang desa tersebut. Raden Wijaya memiliki seorang putra tunggal bernama Arya, seorang pemuda tampan dan cerdas yang menjadi kebanggaan keluarganya. Arya selalu patuh pada ayahnya dan menjalankan bisnis keluarga dengan penuh tanggung jawab. Namun, di balik kesuksesannya, Arya menyimpan kerinduan akan cinta sejati, cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Raden Wijaya mendengar laporan tentang seorang gadis desa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak kecil saat banjir bandang. Ia penasaran dan ingin bertemu dengan gadis pemberani itu. Ia merasa bahwa gadis itu memiliki sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mungkin bisa membawa kebahagiaan bagi putranya. Cari tahu siapa gadis itu, perintah Raden Wijaya kepada asistennya. "Aku ingin bertemu dengannya secepat mungkin." Asistennya mengangguk patuh dan segera menjalankan perintahnya. Takdir seolah mulai memainkan perannya, menghubungkan kehidupan Sekar dan Arya, dua insan dari dunia yang berbeda. Helikopter hitam dengan logo Wijaya Corp menderu di atas desa yang porak-poranda. Dari dalamnya, sosok Arjuna Wijaya, sang konglomerat, menatap dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, istrinya, Ratna, menggenggam erat tangannya, berusaha menenangkan diri yang juga dilanda kepanikan. Banjir bandang telah merenggut segalanya, termasuk cucu kesayangan mereka, Bima. "Ini semua salahku," bisik Arjuna, suaranya bergetar. "Seharusnya aku tidak membiarkan Bima bermain di dekat sungai." Ratna menggeleng lemah. "Ini bukan salah siapa-siapa, Arjuna. Ini takdir." Namun, di dalam hatinya, Ratna juga menyalahkan diri sendiri. Mereka datang ke desa ini untuk mencari udara segar, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Siapa sangka, bencana justru menimpa mereka. Di bawah, tim SAR yang disewa keluarga Wijaya terus menyisir reruntuhan. Arjuna turun dari helikopter, langkahnya gontai. Ia menghampiri seorang koordinator tim SAR. "Apakah ada perkembangan? Apakah kalian menemukan sesuatu?" tanyanya dengan nada penuh harap. Koordinator itu menggeleng dengan wajah prihatin. "Maaf, Pak Wijaya. Kondisinya sangat buruk. Kami masih terus berusaha." Arjuna terduduk lemas di atas sebuah batu. Pemandangan di sekitarnya begitu mengerikan. Rumah-rumah hancur, pepohonan tumbang, dan lumpur menggenangi segalanya. Ratna berlutut di sampingnya, memeluknya erat. "Kita harus tetap berharap, Arjuna.
Bima pasti baik-baik saja, ucapnya lirih. Tiba-tiba, seorang anggota tim SAR berlari menghampiri mereka. Pak Wijaya, Bu Wijaya, kami menemukan sesuatu, serunya dengan napas terengah-engah. Arjuna dan Ratna bangkit berdiri dengan jantung berdebar kencang. Mereka mengikuti anggota tim SAR itu menuju sebuah gubuk yang nyaris roboh. Di sana, mereka melihat sesosok anak kecil tengah terbaring lemah. Anak itu kotor dan penuh lumpur, tetapi Arjuna dan Ratna langsung mengenalinya. Bima, seru mereka bersamaan. Ratna berlari menghampiri Bima dan memeluknya erat. Ya Tuhan, Bima. Kami sangat khawatir. Bima membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah. Oma. Opa. Lirihnya. Arjuna mendekat dan ikut memeluk Bima. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengembalikan cucuku, gumamnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arjuna dan Ratna menyadari sesuatu. Bima tidak sendirian. Seorang gadis muda, dengan wajah penuh lumpur tetapi tatapan mata yang penuh keberanian, tengah memeluk Bima erat. Gadis itu adalah Sekar. Siapa dia? Tanya Arjuna dengan kening berkerut. Bima menoleh ke arah Sekar dan tersenyum. Dia Sekar, Opa. Dia yang menyelamatkan Bima saat banjir. Arjuna dan Ratna terkejut. Mereka menatap Sekar dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Nak, terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan cucu kami. Kami berhutang nyawa padamu, ucap Arjuna dengan tulus. Sekar tersenyum malu-malu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Arjuna menatap Sekar lekat-lekat. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang menarik perhatiannya. Selain keberaniannya, Arjuna melihat ketulusan dan kebaikan hati yang terpancar dari matanya. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Ide yang mungkin bisa mengubah hidup Sekar dan keluarga Wijaya selamanya. Debu jalanan berputar saat 3 mobil mewah memasuki desa yang masih berduka. Rombongan keluarga Wijaya tiba, membawa harapan sekaligus aura kekuasaan yang kontras dengan kesederhanaan desa. Di barisan depan, seorang pria berjas mahal, Pak Bram, perwakilan keluarga, menatap sekeliling dengan tatapan menilai. Inikah tempatnya? Tempat cucu Tuan Wijaya mungkin berada, gumamnya pada ajudannya. Bantuan logistik segera diturunkan. Beras, selimut, obat-obatan. Namun, di balik senyum ramah dan kata-kata penyemangat, tersirat sebuah misi tersembunyi, mencari tahu. Pak Bram memulai dengan menemui kepala desa, Pak Karto. Kami keluarga Wijaya, turut berduka atas musibah ini. Selain bantuan, kami juga mencari informasi. Cucu kami, Arya Wijaya, hilang saat banjir. Usianya 5 tahun, jelas Pak Bram, menunjukkan foto Arya yang tampan dan ceria. Pak Karto menghela napas. Kami akan bantu sebisa mungkin, Pak. Tapi situasinya kacau balau. Banyak anak terpisah dari orang tuanya. Saat Pak Bram menanyakan tentang anak-anak yang selamat, nama Sekar berulang kali disebut. Ada seorang gadis, Pak. Sekar namanya. Dia pemberani sekali. Dia menyelamatkan seorang anak kecil saat banjir, ujar seorang warga. Pak Bram tertarik. Ceritakan lebih banyak tentang gadis ini, pintanya. Kisah heroik Sekar mengalir dari mulut ke mulut. Bagaimana ia menerjang arus deras, bagaimana ia tak gentar menghadapi bahaya. Pak Bram semakin penasaran. Di mana saya bisa bertemu dengannya? Akhirnya, Pak Bram berdiri di depan gubuk sederhana tempat Sekar tinggal bersama ibunya. Pintu berderit saat dibuka. Sekar, dengan wajah polos dan mata yang menyimpan keberanian, menatap tamunya dengan ragu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya sopan. Saya Bram Wijaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas keberanianmu. Anda menyelamatkan nyawa anak kecil saat banjir, kata Pak Bram, mencoba bersikap ramah. Sekar hanya menunduk. Itu sudah menjadi kewajiban saya, Pak. Pak Bram terus menggali informasi. Ia bertanya tentang detail saat banjir, tentang anak-anak yang ditolong Sekar. Ia mengamati gerak-gerik Sekar, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada gadis desa ini. Sesuatu yang familiar. Apakah kamu ingat ciri-ciri anak yang kamu selamatkan? Apakah dia memakai kalung? Tanya Pak Bram, dengan nada sedikit mendesak.
Sekar terdiam, mencoba mengingat. Saya ingat dia memakai kalung dengan liontin berbentuk bintang, Pak, jawabnya akhirnya. Jantung Pak Bram berdebar kencang. Kalung bintang adalah ciri khusus yang hanya diketahui keluarga Wijaya. Mungkinkah Sekar adalah kunci untuk menemukan Arya? Atau, mungkinkah takdir memiliki rencana lain yang lebih besar, yang menghubungkan gadis desa dengan keluarga konglomerat ini dengan cara yang tak terduga? Sebuah ide mulai bersemi di benak Pak Bram. Ide yang berani, yang bisa mengubah jalan hidup Sekar selamanya. Pertemuan yang tak terduga. Keluarga Wijaya, yang diwakili oleh Bapak Handoko dan Ibu Ratna, tiba di rumah Sekar yang sederhana. Raut wajah mereka dipenuhi kesedihan sekaligus harapan. Kami mendengar tentang keberanianmu, Sekar, kata Bapak Handoko, suaranya berat. Sekar, yang masih merasa canggung, hanya mengangguk. Ibu Ratna mendekat, menatap Sekar lekat-lekat. Nak, bolehkah ibu melihatmu lebih dekat? Sekar mengangguk lagi, membiarkan Ibu Ratna mengamatinya. Ibu Ratna terkejut, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Bapak Handoko mendekat, ikut terkejut. Kemiripan Sekar dengan foto cucu mereka yang hilang, Intan, sangat mencolok. Bahkan tahi lalat kecil di pipi kiri Sekar sama persis dengan yang ada di foto Intan. Ini tidak mungkin, gumam Bapak Handoko. Suasana menjadi tegang. Sekar merasa bingung dan sedikit takut. Siapa kalian sebenarnya? Tanyanya ragu. Bapak Handoko menjelaskan dengan suara bergetar tentang keluarga Wijaya dan cucu mereka yang hilang saat banjir bandang. Sekar mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai berdebar kencang. Kami tidak bermaksud menuduhmu, Nak. Tapi kemiripanmu dengan Intan sangat luar biasa. Kami ingin melakukan tes DNA untuk memastikan, kata Ibu Ratna, suaranya penuh harap. Sekar terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ide tentang dirinya mungkin adalah cucu konglomerat terasa asing dan sulit dipercaya. Setelah berdiskusi singkat dengan orang tuanya, Sekar setuju untuk melakukan tes DNA. Proses pengambilan sampel DNA dilakukan di rumah Sekar oleh seorang dokter yang didatangkan khusus oleh keluarga Wijaya. Selama proses tersebut, ketegangan semakin terasa. Semua orang berharap, namun juga takut akan hasilnya. Setelah pengambilan sampel selesai, Bapak Handoko berjanji akan segera memberitahukan hasilnya. Keluarga Wijaya pamit, meninggalkan Sekar dan keluarganya dalam kebingungan dan ketidakpastian. Malam itu, Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan bayangan tentang masa depan yang mungkin berubah drastis. Apakah benar dia adalah Intan Wijaya, cucu seorang konglomerat? Apakah dia akan meninggalkan desa dan keluarganya? Ketidakpastian itu sangat menyiksanya. Sementara itu, keluarga Wijaya menunggu hasil tes DNA dengan perasaan campur aduk. Mereka berharap Sekar adalah Intan, namun juga takut jika harapan itu hanya akan berujung pada kekecewaan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Nasib Sekar dan keluarga Wijaya kini berada di tangan hasil tes DNA. Takdir tersembunyi di desa itu perlahan mulai terkuak. Ruangan itu sunyi mencekam. Di hadapan Sekar, Bapak Wijaya menggenggam sebuah amplop coklat, matanya berkilat penuh harap. Ibu Wijaya duduk di sampingnya, wajahnya dipenuhi kerutan kecemasan. Anggota tim medis yang melakukan tes DNA berdiri di sudut ruangan, menunggu dalam diam. Akhirnya, Bapak Wijaya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Sebuah kertas putih dengan deretan angka dan huruf tercetak jelas di sana. Ia membaca, lalu mendongak menatap Sekar. Sekar? Suaranya bergetar, hasil tes DNA positif. Kau adalah Amanda Wijaya, cucu kami yang hilang. Sekar terdiam, matanya membulat tak percaya. Kilas balik kejadian beberapa hari lalu berputar di benaknya. Banjir bandang, anak kecil yang ia selamatkan, kedatangan keluarga Wijaya, tes DNA yang terasa bagai mimpi. Sekarang, mimpi itu menjadi kenyataan. Ibu Wijaya menghambur memeluk Sekar, air mata membasahi pipinya. Amanda, cucu kesayanganku, kami sangat merindukanmu. Sekar masih terpaku, otaknya berusaha mencerna semua informasi yang masuk. Ia, gadis desa yang sederhana, ternyata adalah cucu seorang konglomerat terpandang. Bapak Wijaya melepaskan pelukan istrinya dan menatap Sekar dengan tatapan lembut. Amanda, kami sangat bahagia bisa menemukanmu kembali. Kami ingin membawamu pulang,
ke rumah kami di Jakarta. Kami akan memberikanmu kehidupan yang layak, kehidupan yang pantas untuk seorang Amanda Wijaya." Sekar menelan ludah. Kehidupan mewah? Ia membayangkan rumah megah, mobil mewah, pakaian indah, semua hal yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Tapi, meninggalkan desa, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan kehidupannya yang sederhana. Tapi, Sekar tergagap, bagaimana dengan desa ini? Bagaimana dengan orang-orang yang membutuhkan bantuanku? Bapak Wijaya tersenyum. "Kami akan terus membantu desa ini, Amanda. Kami akan membangun kembali semuanya, lebih baik dari sebelumnya. Kau bisa membantu kami dari Jakarta. Kau bisa menjadi jembatan antara keluarga kami dan desa ini." Ibu Wijaya menggenggam tangan Sekar. "Sayang, kami tidak ingin memaksamu. Pikirkan baik-baik. Tapi ketahuilah, kami sangat mencintaimu dan kami ingin kau bahagia. Kami ingin kau merasakan kasih sayang keluarga yang selama ini hilang." Sekar menunduk, air mata mulai menetes. Ia merasa bimbang, antara tanggung jawabnya kepada desa dan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Di satu sisi, ia ingin terus membantu orang-orang yang membutuhkan di desanya. Di sisi lain, ia tidak bisa menolak tawaran keluarga Wijaya, tawaran untuk merasakan kasih sayang keluarga yang selama ini ia rindukan. Malam itu, Sekar tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran keluarga Wijaya. Bayangan wajah teman-temannya di desa, senyuman anak-anak yang ia ajar, dan kehangatan keluarganya menghantui pikirannya. Di sisi lain, ia juga membayangkan kehidupan mewah, kesempatan untuk belajar di sekolah terbaik, dan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan. Akhirnya, saat fajar menyingsing, Sekar mengambil keputusan. Ia akan menerima tawaran keluarga Wijaya. Ia akan pergi ke Jakarta dan menjadi Amanda Wijaya. Tapi, ia tidak akan pernah melupakan desanya. Ia akan selalu berusaha membantu dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ia cintai. Dilema Sekar mencengkeram hatinya. Di satu sisi, terbentang kehidupan mewah, gemerlap Jakarta, dan keluarga yang selama ini hilang. Di sisi lain, ada desa yang menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya, ibunya yang membesarkannya dengan kasih sayang, dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka. Keluarga Wijaya memberinya waktu untuk berpikir. Ardi, anak bungsu keluarga Wijaya, tak henti-hentinya mendekati Sekar. Ardi terpesona dengan kesederhanaan dan ketulusan Sekar. Baginya, Sekar berbeda dari gadis-gadis kota yang selama ini dikenalnya. Suatu sore, Ardi mengajak Sekar berjalan-jalan di sekitar desa. "Sekar, aku tahu ini berat untukmu," kata Ardi, suaranya lembut. "Tapi percayalah, kami semua menyayangimu. Kami ingin memberikanmu yang terbaik." Sekar terdiam, memandang hamparan sawah yang menguning. "Aku bingung, Mas Ardi," jawab Sekar, suaranya lirih. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku takut meninggalkan ibuku, teman-temanku. Tapi aku juga penasaran dengan kehidupan yang selama ini tidak pernah aku bayangkan." Ardi menggenggam tangan Sekar. "Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Aku hanya ingin kamu bahagia." Ucapan Ardi membuat hati Sekar berdesir. Dia merasakan ketulusan dari mata Ardi. Beberapa hari berlalu, Sekar masih belum bisa mengambil keputusan. Setiap malam, dia bermimpi tentang masa lalunya di desa, tentang banjir yang merenggut nyawa ayahnya, tentang perjuangan ibunya membesarkannya seorang diri. Dia juga bermimpi tentang kehidupan mewah di Jakarta, tentang keluarga Wijaya yang menyayanginya, dan tentang Ardi yang selalu ada di sisinya. Akhirnya, Sekar memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. "Ibu, aku harus bagaimana?" tanya Sekar, air mata mulai membasahi pipinya. Ibunya memeluk Sekar erat. "Nak, ibu tidak bisa memaksamu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ikuti kata hatimu." Nasihat ibunya membuat Sekar semakin bingung. Dia memutuskan untuk meminta petunjuk dari sesepuh desa, Pak Kades. "Sekar, hidup ini adalah pilihan," kata Pak Kades bijak. "Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Pikirkan baik-baik, apa yang benar-benar kamu inginkan? Apakah kebahagiaanmu ada di desa ini, atau di tempat lain?" Pertanyaan Pak Kades membuat Sekar merenung. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada harta dan kemewahan. Kebahagiaan sejati adalah ketika dia bisa berguna bagi orang lain,
ketika dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang dia sayangi. Sekar akhirnya mengambil keputusan. Dia akan tetap tinggal di desa, menemani ibunya, dan melanjutkan hidupnya yang sederhana. Dia tidak ingin meninggalkan orang-orang yang selama ini selalu ada di sisinya. Dia juga menyadari bahwa Ardi telah berhasil mencuri hatinya. Dia berharap suatu saat nanti, Ardi akan kembali ke desa dan menemuinya. Sekar memberitahukan keputusannya kepada keluarga Wijaya. Mereka menghormati keputusannya, meskipun mereka sangat kecewa. Ardi sangat sedih mendengar keputusan Sekar. Dia tidak ingin berpisah dengan gadis yang telah mengisi hatinya. "Aku akan tetap menunggumu, Sekar," kata Ardi, sebelum dia meninggalkan desa. Keputusan Sekar menggantung di udara, membelah keheningan malam yang pekat. Di hadapannya, terbentang dua dunia yang kontras, gemerlap kehidupan mewah yang dijanjikan keluarga Wijaya, dan kesederhanaan desa kelahirannya yang porak-poranda akibat amukan banjir. Keluarga Wijaya menatapnya penuh harap, sementara warga desa memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bangga, cemas, dan sedikit iri. Arya, putra tunggal keluarga Wijaya, menatap Sekar dengan sorot mata penuh cinta dan kekhawatiran. Ia memahami betapa beratnya beban yang ditanggung gadis itu. Aku sudah membuat keputusan," ucap Sekar, suaranya bergetar namun penuh tekad. Semua mata tertuju padanya, menantikan kata-kata yang akan mengubah jalan hidupnya dan, mungkin, juga jalan hidup desa itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Aku tidak bisa meninggalkan desa ini. Desa ini adalah rumahku, keluargaku. Aku tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain, meninggalkan semua yang aku kenal demi kehidupan yang mewah." Keheningan kembali menyelimuti suasana. Keluarga Wijaya tampak terkejut, terutama Nyonya Wijaya yang selama ini sangat antusias membayangkan Sekar sebagai bagian dari keluarga mereka. Arya, di sisi lain, menunjukkan sedikit senyum bangga. Ia tahu, di balik kesederhanaan Sekar, tersembunyi hati yang mulia dan jiwa yang kuat. "Tapi, bagaimana dengan masa depanmu, Sekar?" tanya Tuan Wijaya, suaranya penuh kekhawatiran. "Kami ingin memberikanmu kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang tidak akan kamu dapatkan di sini." "Aku tahu, Tuan Wijaya. Aku sangat berterima kasih atas tawaran dan kebaikan keluarga Anda. Tapi, kebahagiaanku tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Kebahagiaanku ada di sini, bersama orang-orang yang aku cintai," jawab Sekar, matanya berkaca-kaca. Sekar kemudian melanjutkan, "Tapi, bukan berarti aku menolak uluran tangan keluarga Wijaya. Aku ingin bekerja sama. Aku ingin membantu membangun kembali desa ini, dengan bantuan keluarga Anda. Kita bisa menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. Keluarga Wijaya bisa membantu memulihkan desa, dan aku akan belajar banyak dari keluarga Anda, mengembangkan diri, dan menjadi jembatan antara kedua dunia ini." Pernyataan Sekar disambut dengan gumaman persetujuan dari warga desa. Mereka tahu, Sekar tidak hanya memilih untuk tinggal, tapi juga menawarkan solusi yang cerdas dan berkelanjutan. Arya mendekati Sekar, meraih tangannya dengan lembut. "Aku bangga denganmu, Sekar. Aku tahu kamu akan membuat keputusan yang terbaik. Aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi." Sejak saat itu, kehidupan di desa mulai berubah. Keluarga Wijaya menginvestasikan dana besar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, mendirikan sekolah, dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Sekar, dengan bantuan Arya, menjadi penghubung antara keluarga Wijaya dan warga desa, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua orang. Arya sering mengunjungi desa, menghabiskan waktu bersama Sekar dan belajar tentang kehidupan desa yang sederhana namun penuh makna. Ia semakin jatuh cinta pada Sekar, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena ketulusan hatinya dan kecerdasannya. Cinta Arya dan Sekar tumbuh di tengah proses pembangunan desa. Mereka saling belajar, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Arya belajar tentang arti kesederhanaan, gotong royong, dan cinta tanah air dari Sekar dan warga desa. Sekar, di sisi lain, belajar tentang bisnis, manajemen, dan dunia luar dari Arya dan keluarga Wijaya. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan status sosial, dan bahwa dua dunia yang berbeda bisa bersatu demi tujuan yang lebih besar. Suatu sore, di bawah langit senja yang indah, Arya berlutut di hadapan Sekar, menggenggam tangannya erat. "Sekar, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Maukah kamu menjadi istriku, dan membangun masa depan bersama, di sini,
Di desa ini, air mata haru membasahi pipi Sekar. Ia mengangguk, tak mampu berkata-kata. Kebahagiaan yang ia rasakan begitu sempurna, melengkapi kehidupannya yang kini penuh makna. Ia tahu, takdir telah membawanya pada jalan yang tak terduga, menjadikannya bukan hanya seorang gadis penyelamat, tapi juga seorang calon menantu konglomerat yang akan membawa perubahan positif bagi desa kelahirannya. Dan yang terpenting, ia menemukan cinta sejati yang akan menemaninya seumur hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah yang penuh liku ini di Cerita Komandan. Bagaimana menurut kalian? Apakah takdir akan membawa kebahagiaan bagi gadis penyelamat kita? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cerita Komandan untuk video-video menarik lainnya.